Setelah diserang oleh jiwa yang begitu kuat, kecepatan lapisan awan turun dengan cepat, dan senyum puas akhirnya muncul di sudut mulut Xiaoyan. Huang Quan Tianfu yang dimodifikasi ini memang tidak sebanding dengan Huang Quan Tianfu sebelumnya. Huang Quan Tianfu hari ini hampir mencapai titik kesempurnaan, dan kekuatannya sangat kuat. Benda ini bagus, gumam Xiaoyan, tersenyum. Tetapi menemukan bahwa Long Yi berhenti bergerak maju, menggerakkan tubuhnya, dan buru-buru berbalik. Xiaoyan terkejut dengan semua yang ada di depannya. Di depannya ada kegelapan pekat, dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah yang luas. Setiap bayangan setidaknya memiliki panjang beberapa kaki. Keringat dingin segera keluar dari dahi Xiaoyan. Sial, aku berlari ke sarang cacing. Xiaoyan berhenti dan melihat serangga raksasa berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan kaget. Meskipun nafasnya tidak terlalu kuat, mereka menggeliat dengan kencang, yang membuat orang merasa sangat ketakutan. Wajah Xiaoyan bengkok. Reruntuhan kuno ini benar-benar tidak mudah dibobol. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari belakang, yang mengejutkan pikiran Xiaoyan lagi. Di balik awan berwarna darah, bayangan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemunculan bayangan panjang ini tampaknya telah menarik perhatian banyak serangga di bawah kaki Xiaoyan, dan mereka mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan membuat suara ke arah bayangan penjarahan dari jauh raungan keras. Mata Xiaoyan berbinar. Sekarang, binatang ajaib di awan mengejarnya, dan tampaknya telah menyerbu wilayah serangga di bawah kakinya. Ini sepertinya merupakan kesempatan untuk memanfaatkannya. Tapi Xiaoyan juga tahu bahwa posisinya masih sangat tidak menguntungkan. Jika kedua belah pihak bertarung, itu pasti akan mempengaruhinya. Tapi ini juga sebuah kesempatan. Tubuh naga Long Yi tampak agak besar, membuat Long Yi berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoyan mengamati lingkungan sekitarnya dengan ekspresi serius, dengan hati-hati mengukur setiap medan di sekitarnya. Hari ini, dia telah dikelilingi oleh dua kelompok monster dan serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan jelas tidak mungkin untuk menembus pengepungan secara langsung. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati serangga di bawah kakinya. Dia menemukan bahwa serangga ini tidak pernah menyimpang dari area tempat mereka berada. Mungkinkah serangga ini hanya bisa bergerak di sekitar area di bawah kakinya? Ini menarik perhatian Xiaoyan. Situasinya sangat aneh. Xiaoyan terus melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya beralih ke Chong Zixin di bawah kakinya. Di dalam hati, jumlah cacing jelas jauh lebih banyak dari daerah sekitarnya. Dan bentuk cacing di dalam hati juga jauh lebih besar. Selama ini aura menakutkan menyebar di sekitarnya. Mendesis, monster berbentuk ular di awan telah tiba di depannya. Dan ada semakin banyak monster berbentuk ular di sekitarnya. Xiaoyan mengulurkan tangan dengan telapak tangannya, dan segera meraihnya dan pergi. Monster berbentuk ular ini sangat aneh. Meskipun terlihat seperti ular biasa, ada sesuatu yang mirip dengan roh jahat yang melayang di sekitar setiap monster berbentuk ular. Mungkin lapisan awan besar ini tersusun darinya. Kekuatan monster berbentuk ular ini tidak tinggi, tetapi meskipun kekuatannya tidak tinggi, tetapi jumlahnya sangat banyak. Tidak peduli siapa mereka, mereka pada akhirnya akan runtuh dan pergi. Bahkan semut dapat membunuh gajah. Long Yi juga berada di sela-sela untuk membantu memblokir binatang berbentuk ular yang menyerbu. Aura monster berbentuk ular dan serangga yang tak terhitung jumlahnya ini cukup rendah, tetapi setara dengan kekuatan paling dasar dari bintang manusia Doudi. Xiaoyan dapat menangkap satu dengan tamparan. Perbedaannya terlalu banyak, dan itu tidak bisa dilawan oleh tubuh saja. Dalam hal ini, tidak ada banyak perlawanan terhadap Xiaoyan dan Long Yi, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan jika Xiaoyan menghabiskan semangat juangnya, dia tidak dapat membunuh mereka semua. Xiaoyan bisa merasakan nafas. Kekuatan nafas itu jauh lebih unggul dari miliknya. Dan jika monster berbentuk ular bertarung dengan serangga di tanah, itu pasti akan mempengaruhinya juga. Ini agak tidak pantas. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dan kekuatan jiwa Kaisar Realem dilepaskan, menyapu ruang di depannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke tempat di mana cahaya tiba-tiba keluar. Cahaya dipancarkan dari jantung serangga di tanah. Xiaoyan merasa sedikit baik di hatinya. Tetapi aura hati yang menakutkan membuat Xiaoyan tidak berani dengan santai menyelidiki. Sidik jari Xiaoyan juga terus berubah, mengenai monster berbentuk ular yang terus-menerus menyerbu ke arah mereka. Long Yi juga tidak menunjukkan kelemahan.
Meskipun dia berubah menjadi manusia, serangannya tidak berkurang sama sekali. Guntur dan kilat emas di tangannya dapat dimanipulasi dengan bebas. Serangan monster berbentuk ular menjadi semakin cepat dan ganas, dan jumlah mereka menjadi semakin padat, gelombang demi gelombang. Mereka terus bergegas menuju Xiaoyan dan Long Yi. Alis Xiaoyan dipenuhi dengan ketajaman, dan tinjunya melambai di udara dengan dendam kemerahan yang tebal. Di sekitar Xiaoyan, hampir semua monster berbentuk ular yang menyentuh kepalan tangan Xiaoyan meledak. Lagi pula, jarak antara level dan kekuatan terlalu jauh. Dua sosok, satu emas dan satu merah, berkedip-kedip di antara monster berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya seperti semut. Tapi ada terlalu banyak monster berbentuk ular, dan mereka tidak bisa dibunuh. Ada kabut darah samar di sekitar kedua sosok itu. Doki dalam tubuh Xiaoyan perlahan dikonsumsi dan semakin berkurang. Tetapi monster berbentuk ular masih datang, dan aura gelap di awan juga mendekat dengan cepat. Melihat bahwa energi pertempuran hampir habis, dan ketika Xiaoyan sedikit gugup, suara Old Zan terdengar di kepala Xiaoyan. Nak, cepat ambil cabang pengumpul roh dan pergi ke tempat terang. Ada hal-hal baik. Ketika Xiaoyan mendengar ini, seberkas cahaya melintas di matanya. Dia dengan cepat menemukan Julingzi dan menelannya. Dan semangat juangnya langsung kembali ke kondisi puncaknya. Faktanya, Julingzi hanya dapat secara instan memulihkan Doki yang kelelahan. Ini adalah bahan obat pemulihan tingkat rendah terbaik. Tetapi tidak ada apa-apanya dalam bahan obat tingkat tinggi. Semangat juang Xiaoyan kembali penuh. Tetapi Xiaoyan masih sedikit takut dengan aura menakutkan di hatinya. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, bahkan Zhan Lao menyebutnya sebagai hal yang baik. Itu pasti sangat berharga. Wajahnya tenggelam sedikit, melihat ini hanya masalah pertarungan. Long Yi kembali ke menara. Xiaoyan melambaikan tinjunya untuk menahan dampak monster berbentuk ular itu, dan berteriak pada Long Yi di sampingnya. Long Yi tidak mengabaikan sedikit pun. Sosoknya segera berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke pagoda emas. Xiaoyan mengguncang tubuhnya. Ledakan, suara teredam terdengar dari sekelompok monster. Setelah suara itu, gumpalan api aneh perlahan muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, menyelimuti Xiaoyan dalam ruang api. Berdiri di antara kerumunan monster, dia tampak begitu mempesona. Uci, ketika monster berbentuk ular melewati kelompok api aneh Xiaoyan, itu langsung disempurnakan menjadi genangan kabut darah oleh api aneh Xiaoyan. Di antara nyala api berwarna-warni, nyala api kuning muda yang tampak biasa menari perlahan. Api kacau kuning pucat ini sangat spiritual. Menghadapi monster pengganggu, ia menjarah semua monster yang diserang oleh api kacau akan menguap dalam sekejap, tidak terlalu kecil. Bertarung, teriak Xiaoyan dengan keras. Sosoknya menembus ruang seperti hantu, dan menjarah menuju titik terang di jantung serangga. Kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan menyapu segalanya. Xiaoyan menemukan bahwa monster seperti ular serangga di pinggiran bumi lebih kuat, tetapi tidak jauh lebih kuat. Ini tidak menghalangi Xiaoyan yang terbungkus dalam api aneh. Di bawah pembunuhan api, serangga yang tak terhitung jumlahnya mati dalam kelompok api aneh Xiaoyan. Ketika dia dekat dengan hatinya, Xiaoyan menginjak tanah dengan keras dengan kakinya. Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke depan beberapa meter, dan tanah juga retak. Ledakan, aura yang kuat menghantam Xiaoyan yang bergegas, seperti gunung yang tak terlihat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak punya banyak waktu, dan dia hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk ke dalam hatinya, dan itu semua tergantung pada kecepatannya. Penguasa Yihohenggu di tangan Xiaoyan tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap mata, penguasa Yihohenggu menjadi sangat besar, dan menghantam serangga yang padat dengan keras seperti yang diharapkan Xiaoyan. Sekarang dia kekuatan serangga ini tak tertahankan, dan serangga yang terkena api yang berbeda dan penguasa kuno yang konstan semuanya berubah menjadi genangan daging cincang tanpa kecuali. 3000 petir, Xiaoyan berteriak keras, dan sosoknya berubah menjadi beberapa kilatan petir, bergegas menuju Xin. Xiaoyan sudah lama tidak menggunakan keterampilan bertarung fisik Sanqian Leidong. Dia tidak menyangka bahwa jarak yang dia tempuh di benua Dohudi tidak buruk, dan sosok Xiaoyan semakin dekat ke hatinya. Kamu junior, bagaimana kamu bisa masuk ke area terlarang di kuburan? Suara yang dalam datang dari hati cacing, dan suara ini jelas berasal dari nafas yang dia rasakan ketakutan sebelumnya. Xiaoyan tidak berhenti sama sekali, dan sosoknya masih bergerak cepat di sekelilingnya. Tiba-tiba bayangan hitam melintas,
dan aura yang kuat menyerang Xiaoyan yang bergegas menurut perasaan Xiaoyan. Aura ini setidaknya memiliki kekuatan puncak bintang Dou Emperor, yang jauh di luar jangkauannya sendiri. Xiaoyan tiba-tiba berbalik, menghindari serangan itu. Tetapi beberapa bayangan hitam melintas di belakangnya. Dan beberapa serangan bergegas menuju Xiaoyan dengan cepat, dan keringat dingin Xiaoyan mengalir langsung dari rompinya. Aura serangga besar ini melampaui aura Xiaoyan, dan situasi Xiaoyan sangat berbahaya saat ini. Xiaoyan membalik penggaris Hihohenggu di tangannya, dan dengan cepat berenang menghindarinya dengan rute yang aneh. Cacing jenis ini disebut cacing darah hitam, dan biasanya tumbuh di tempat yang banyak darahnya, seperti kuburan iblis, dan dapat menelan darah yang berbeda untuk tumbuh. Umumnya, cacing darah hitam dewasa dapat mencapai kekuatan Dou di bintang 2, tetapi di pemakaman iblis, pertumbuhan tampaknya dibatasi, dan cacing darah hitam ini hanya berada pada kekuatan puncak Dou di bintang 1. Jika hanya satu, Xiaoyan mencoba yang terbaik, dan mungkin masih ada sedikit peluang untuk menang. Jika terus seperti ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiaoyan. Tetapi jika dia ingin melarikan diri dari cacing darah hitam pemakan setan ini, itu akan sangat sulit. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap. Sekarang dia telah tiba di sini. Tidak mungkin untuk menyerah. Dan masih ada hal-hal baik. Kamu mencari kematian, Junior. Suara marah dari beberapa cacing darah hitam pemakan setan terdengar. Dan sudut mulut Xiaoyan sedikit melebar. Dia tahu bahwa cacing hitam di depannya ini sangat kuat dalam daging. Bagaimana keterampilan bertarung biasa bisa melukai mereka di sekecil apapun. Sekarang Xiaoyan berada di puncak periode Dou di bintang 1. Dia hampir tidak memiliki harapan untuk menang melawan ulat darah hitam pemakan iblis yang kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Sosok Long Yi muncul lagi. Dan sekarang tubuh Long Yi mampu bersaing dengan cacing darah hitam pemakan setan. Bergabungnya Long Yi tidak diragukan lagi membawa secercah harapan untuk pertempuran ini. Dengan ekspresi muram, Long Yi melihat cacing hitam besar pemakan darah di sekitarnya. Dengan menjabat tangannya, tombak emas muncul. Long Yi sudah mulai secara bertahap menguasai kekuatannya sendiri, dan bisa berubah menjadi senjata miliknya sendiri. Menghadapi cacing darah hitam, Long Yi tidak memiliki rasa takut, karena dia bisa merasakan bahwa meskipun cacing darah hitam lebih kuat dari dirinya, tubuhnya tidak sekuat miliknya. Dengan cara ini, celahnya tidak terlalu besar. Menghadapi kemunculan Long Yi yang tiba-tiba, beberapa cacing darah hitam sedikit terkejut. Mereka merasa bahwa kekuatan Long Yi lebih tinggi dari Xiaoyan. Bahkan, jika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung tingkat Yi, kekuatannya akan sebanding dengan Long Yi. Semakin banyak serangga di sekitar, Xiaoyan tersenyum masam. Sepertinya dia harus melewati rintangan ini. Eternal Flame Ancient Ruler di tangan Xiaoyan dimasukkan dengan kuat ke tanah. Retakan di tanah meledak seperti laba-laba. Aura yang kuat berputar di sekitar Xiaoyan. Dia mengeluarkan penggaris raksasa, dan menghadapi Demon Devouring Black Bloodworm yang menyerang segalanya. Untuk membunuhku, aku khawatir kamu tidak cukup. Dengan penggaris sebesar 1000 kati di tangan Xiaoyan, dia langsung mengayunkan Bloodworm hitam yang menyerang beberapa puluh meter jauhnya. Bocah panggung Dou di bintang 1 itu benar-benar memukul mundur dirinya sendiri, yang jelas membuat Black Bloodworm sulit menerimanya. Setelah Bloodworm hitam menstabilkan sosoknya, dia meraung liar ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, banyak monster berbentuk ular seperti semut juga berdatangan satu persatu, dan mereka bergumul dengan kawanan itu untuk sesaat. Hanya dalam waktu singkat, monster berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya mati di pinggiran kawanan. Dan beberapa cacing yang lebih kuat bahkan ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan monster berbentuk ular itu secara langsung. Tubuh cacing lebih dari sedikit lebih besar dari binatang berbentuk ular, dan menelannya adalah hal yang normal. Namun, awan berdarah di langit dengan cepat mendekat, dan gelombang demi gelombang monster berbentuk ular menyembur keluar dari awan. Jumlah kawanan serangga jauh lebih sedikit daripada monster berbentuk ular, dan mereka tidak dapat menahan konsumsi monster berbentuk ular dalam jumlah besar. Saya khawatir seluruh sarang serangga akan terbalik dengan jumlah yang sangat besar ini monster berbentuk ular. Beberapa cacing darah hitam mengangkat kepala mereka. Mereka tahu betul bahwa situasi mereka menjadi sangat tidak menguntungkan sekarang. Jika mereka masih bertarung dengan Xiaoyan di sini, seluruh sarang cacing mungkin tidak dapat bertahan lama. Pada saat ini, suara penuh kesombongan terdengar. Pergi dan lawan pinggiran. Serahkan anak manusia ini padaku.
Sosok dengan aura yang kuat tiba-tiba muncul, melayang di udara, perlahan menatap Xiaoyan dan Long Yi di bawah. Sosok ini memiliki penampilan yang sangat aneh, kulit hijau, dan fitur wajah yang sangat jelek. Jelas bukan manusia, melainkan sejenis serangga. Kekuatannya telah mencapai Dou di bintang 2, dan dapat berubah menjadi bentuk dasar manusia. Cacing darah hitam pemakan setan jelas sangat menghormati sosok Kong, dan setelah mendengar kata-kata itu, mereka bergegas ke pinggiran dengan cepat. Satu lagi yang lebih kuat datang. Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam. Pada saat ini, dua pesan membanjiri otaknya, telapak tangan Huang Quan dan langkah peledak. Sudut mulut Xiaoyan sedikit berkedut. Ini tentu saja teknik bertarung yang telah dimodifikasi Zhan Lao untuknya. Sepertinya Zhan Lao masih memperhatikannya sepanjang waktu. Kedua keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa itu hanyalah pengantar. Zhan Lao menggunakan teknik aneh untuk menyempurnakannya. Untuk Xiaoyan yang sudah sangat mahir dan memiliki pemahaman yang sangat tinggi, itu hanya sesaat untuk belajar. Langkah eksplosif. Xiaoyan menemukan bahwa telah terjadi perubahan substansial. Tuan Zhan juga memberinya nama baru, Sun Bu, gerakan instan. Persaingan jarak jauh, cocok untuk metode serangan tipe dodge. Junior, kamu yang menyebabkan keributan ini. Kan, kamu harus mati hari ini. Untuk sosok Kong, Xiaoyan sangat ketakutan. Lagi pula, kekuatan Dou di bintang 2 itu sendiri jauh lebih kuat. Dia mencoba yang terbaik dan mengandalkan keterampilan bertarung tingkat supernya untuk melarikan diri dari tangan dua bintang Dou di Xiaoyong Kong. Sosok ini bukan manusia, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat Yi, mungkin sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Meski begitu, Xiaoyan tidak menunjukkan kelemahan. Kalau begitu cobalah. Memegang penguasa Yi Hohenggu di tangan kirinya, sosok Xiaoyan perlahan melayang. Pada saat ini, penguasa Yi Hohenggu seperti kaca pleksiglas transparan, dengan cairan cair mengalir melewatinya, mengeluarkan lingkaran cahaya samar. Penguasa kuno abadi Tianhuo, hahaha. Aku tidak menyangka seorang anak di usia 1 bintang memiliki hal seperti itu. Tetapi kamu harus tahu, bagaimana kamu bisa memiliki penggaris kecil untuk mengubah jarak antara kekuatan. Kulit hijau seluruh tubuh berubah menjadi serangga manusia, kata dengan nada menghina. Kulit hijau juga sejenis serangga yang tumbuh di tempat penuh darah seperti cacing darah hitam, yang disebut cacing darah hijau. Meski serangga juga tergolong monster, esensinya tetap sangat berbeda. Dizek. Status Dizek ditentukan oleh warna darah, dan status hijau dan hitam lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa serangga pemakan iblis juga memiliki darah ras iblis yang samar. Mereka dapat melahap yang lebih lemah atau jenis yang berbeda untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, di ruang ini, banyak hal berhenti pada kekuatan tertentu, dan mereka tampak untuk dipengaruhi oleh semacam pembatasan kekuatan. Itu benar. Jika pemilik kuburan iblis tidak melakukan ini, seluruh kuburan mungkin akan kacau balau.